Koalisi Indonesia Raya, PKB Gerindra tidak pernah membayangkan Prabowo Ganjar. Ketika Pak Jokowi membawa Pak Prabowo sama Mas Ganjar kemana-mana, maka itu tidak perlu diperhatikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sebatas penjajakan PKB ke Prabowo Ganjar, atau memang sebuah keputusan, atau ada sebuah langkah PKB, Gerindra dengan Pak Jokowi menampilkan itu? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sesudah kita melihat Pak Jokowi menampilkan Mas Ganjar sama Pak Prabowo di mana-mana, yang pada kesempatan ini kebetulan Mas Ganjar diserang oleh warganet dan timnas, tapi ada perkembangan menarik perjalanan perpolitikan nasional. PKB tidak usah mikir, nggak usah dipikir, nggak usah diperhatikan antara Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar ketika menjadi isu. Ayo kita baca di beberapa media, seberapa jauh sih perhatian PKB terhadap ini, atau itu sebatas semacam melemparkan sebuah wacana penolakan, tapi sebetulnya masih ada diperdebatkan. Kita baca pertama di Kompas, anggap wacana Prabowo Ganjar semu, PKB tak usah dibahas. Itu di Kompas. Kemudian kalau kita baca di Tempo, PKB sebut koalisi Indonesia Raya tidak pernah diperhitungkan duet Prabowo Ganjar. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Tempo yang terakhir. Nanti yang di Kompas ditambahkan. PKB sebut koalisi Indonesia Raya itu tidak pernah mempertimbangkan Prabowo atau tidak memperhitungkan duet Prabowo Ganjar. Ini sebuah statement yang menjadi judul. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait mengatakan, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) tidak pernah memperhitungkan menduetkan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Koalisi PKB dan Partai Gerindra ini bersikukuh menjagokan ketua umum masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar alias Caimin dan Prabowo. Meskipun di sini tidak ditulis Caimin sebagai capresnya atau sebagai cawapresnya. Itu nggak pernah dibahas gimana pernah diomongkan, nggak pernah. Pak Muhaimin bilang itu nggak pernah dibahas dan dihitung di koalisi kami, kata Jazilul di Kompleks Parlemen kemarin itu. Menurut Jazilul, upaya menduetkan Prabowo Ganjar hanyalah gagasan semu, meminta agar usulan itu tak lagi dibahas. Gagasan menduetkan Prabowo Ganjar mencuat setelah keduanya terlihat mendampingi Presiden Jokowi alias dalam acara panen raya di Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Prabowo dan Ganjar juga sempat mengabadikan momen kunjungan itu dengan bersuah foto bersama para petani. Jadi masih ingat kemarin itu. Isu ini berhembus kuat karena Prabowo maupun Ganjar menjadi dua tokoh yang didorong oleh Jokowi untuk maju menjadi Capres 2024. Jokowi pernah terang-terangan mendorong Prabowo sebagai Capres dalam acara ulang tahun Partai Perindo November lalu. Jokowi memang belum pernah mengendorse Ganjar secara terang-terangan untuk maju pada Pilpres 2024. Jokowi sebelumnya hanya menyebutkan ciri capres ideal, yakni wajah yang berkerut dan rambut putih. Karena itu terlalu sering memikirkan rakyat. Banyak pihak menduga ciri fisik yang dimaksud Jokowi adalah mengarah kepada Ganjar. Wakil Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo sebelumnya mengatakan
partainya terbuka untuk menggait Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Syaratnya, kata dia, Prabowo jadi calon presiden adalah keputusan mutlak. PKB pun Caimin presiden. Saya kira terbuka kalau Pak Ganjar mau ikut dengan Pak Prabowo dengan catatan Pak Prabowo adalah calon presiden, kata Hasyim dalam acara deklarasi Prabowo Mania 08 di Menteng. Hasyim menutup opsi Prabowo menjadi calon wakil presiden. Menurut dia, Prabowo jauh lebih senior dari Ganjar, usia mereka terpaut 15 tahun. Menurut Hasyim, senioritas itu merupakan jaminan pengalaman yang lebih matang dalam berpolitik. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lawan ketidakadilan. Jelaskan bahwa PKB mempunyai sikap, Gerindra mempunyai sikap, dan kemarin muncul wacana yang menarik ketika Pak Jokowi membawa mereka berdua, Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh PKB ataupun Gerindra ataupun lainnya itu bagaimana? Sebagaimana pertanyaan pada opening tadi. Menurut analisis saya, pertama, bahwa komitmen yang telah ditulis antara Gerindra sama PKB dalam koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau sekarang muncul koalisi Indonesia Raya itu ya masih dijaga oleh partai masing-masing. Maksudnya ya ini belum ada perubahan secara definitif. Maksudnya masing-masing belum mengingkari bahwa itu adalah batal. Jadi masih berjalan. Meskipun di sisi yang lain kita melihat bagaimana Pak Prabowo membuat komunikasi politik fluently dengan berbagai partai politik lain, begitu juga dengan para calon yang lain. Adapun atau Caimin itu juga melakukan komunikasi politik yang tidak kalah dengan Pak Prabowo, sehingga mereka masing-masing jalan, tetapi semua ya kalau berpikir positif dalam rangka menjajaki atau penjajakan politik, komunikasi politik dengan yang lain. Tapi kalau diartikan secara negatif, ini bahaya kalau itu dilanjutkan. Hanya secara kasat mata, mereka masih menjaga komitmen itu. Kedua, sampai hari ini belum ada keputusan siapa yang menjadi capresnya, apakah Pak Prabowo Subianto menjadi bakal calon presidennya, ataupun Caimin menjadi bakal calon wakil presidennya. Namun kalau melihat keputusan di internal partai masing-masing, maka ya menurut Gerindra Pak Prabowo capresnya. Menurut Caimin sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ya suara Caimin menjadi bakal calon wakil presiden. Hampir setiap hari kalau kita melihat wacana yang ditampilkan oleh PKB, Caimin masih presiden. Ketika Caimin di beberapa pesantren atau beberapa daerah, yang ditampilkan adalah Caimin adalah pemimpin. Lebih khusus adalah diterjemahkan presiden. Sehingga apa yang menjadi komitmen pada poin pertama tadi, kalau menurut saya belum ditindaklanjuti secara serius. Masing-masing masih menampilkan sebagai orang nomor satu. Padahal kalau proses kontestasi itu ya ada capres, ada cawapres. Ini akan clear apakah koalisi Indonesia Raya, koalisi kebangkitan Indonesia Raya ini nanti pada Oktober, November 2023 itu serius atau tidak. Kalau melihat pada pendaftaran kemarin, ya PKB sama Gerindra bersamaan, tetapi dalam perjalanannya membangun komunikasi politik masing-masing dan semua orang melihat, oh ini ada apa ya? Dan yang terakhir adalah Pak Jokowi sebagai outsider menampilkan Pak Prabowo sama Mas Ganjar yang ini berbeda dengan kepentingan koalisi yang dibangun oleh kebangkitan atau koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Jadi ya mungkinkah
Pak Prabowo menjadi bakal calon wakil presiden, ini kelihatannya sulit. Kecil kemungkinan, apalagi Hasyim Joyo Hadikusuma mengatakan kalau mau ya pokoknya Pak Prabowo menjadi calon presidennya. Di sisi yang lain, Caimin sampai hari ini tampil sebagai bakal calon presidennya dan tidak mungkin kedua-duanya untuk tampil menjadi bakal calon presiden kecuali konstitusinya dirubah dan tidak ada bakal calon wakil presidennya. Jadi ya ini dalam bahasanya ngeri-ngeri sedap terkait kelanjutannya, kecuali ada sebuah komitmen. Ya sudah, saya misalkan Caimin, saya menjadi bakal calon wakil presidennya, tapi komitmennya begini. Begitu juga sebaliknya. Itu yang ditunggu, apakah koalisi Indonesia Raya, koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu bisa berlanjut atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang muncul endorse dari Pak Jokowi, Pak Prabowo kemana-mana, dan Pak Ganjar juga dipasangkan dalam tanda kutip oleh Pak Jokowi dengan dengan Pak Prabowo. Ganjar Prabowo maksudnya Prabowo adalah pertama, Ganjar adalah kedua, atau mungkin sebaliknya. Itu ya sebatas kalau menurut saya sih bagaimana Pak Jokowi bisa mengkomunikasikan secara politik terhadap ya orang-orang yang dekat terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi mempunyai kepentingan, yaitu kepentingannya adalah pemimpin pengganti nanti, presiden terpilih nanti adalah bisa melanjutkan apa yang menjadi visi misi Pak Jokowi pada 2 periode pemerintahan ini. At least mengerjakan semua apa yang diinginkan oleh pemerintahan 2 periode ini, bukan sebaliknya, malah menjadi ancaman terkait dengan bagaimana Indonesia ke depannya. Nah, di sini adalah ada titik temu antara Pak Jokowi sama Pak Prabowo sama Mas Ganjar. Adapun posisinya Caimin di mana? Nah, inilah yang perlu ada duduk bersama supaya tidak ada salah paham di antara, ya selama ini kan mereka satu gerbong ya. Nanti di 2024 jangan sampai ada perbedaan gerbong, maksudnya cara pandang yang gerbong yang berbeda, karena kalau itu dilaksanakan akan membahayakan terhadap gerbong yang hadir. Pecinta masa depan negeri, tegakkan demokrasi, lanjutkan demokrasi. Menarik membincang para bakal calon presiden, dan di situ PKB selalu memberikan perhatian bahwa tidak pernah dihitungkan duet antara Prabowo Ganjar. Dalam bahasanya Kompas itu, ya itu tidak usah dibahas. Anggap, maksudnya wacana Prabowo Ganjar itu tidak pernah dibahas. Apakah ini pernyataan yang sebenarnya atau menutup-nutupi ada sesuatu yang sebetulnya ingin ditampilkan? Jadi kalau di politik itu antara yang diucapkan, ditampilkan di depan, itu sering berbeda. Dramaturgi itu muncul, panggung depan sama panggung belakang berbeda. Kalau saya melihatnya, siapapun partainya, termasuk Gerindra ataupun PKB, yang paling penting di dalam membangun koalisi untuk proses kontestasi, itu bagaimana calonnya menang. Jadi, kita melihat pada 2019, 2014, partai-partai politik itu kan kalau di 2014 masih terpolarisasi dengan banyak partai kan, tapi kalau pada waktu 2019 sudah mengerucut ke 2 pasangan calon. Endingnya adalah bagaimana mereka bisa menang. Meskipun mereka suaranya ya tidak bisa diragukan, maksudnya tidak boleh diragukan, tapi kalau ngotot maka itu menjadi masalah besar. Kalau kita bandingkan misalkan pada pemilu 2004 yang di situ ada 5 calon. Untuk apa menjadi calon pada akhirnya kemudian kalah? Lebih baik ikut calon yang mempunyai kekuatan dan selanjutnya menang. Kalau begitu bisa mengelola negara ini sesuai dengan visi misinya. Kalau secara positif, kalau secara negatif maka bisa menikmati kue-kue kekuasaan dalam perjalanan selama 1 periode kepengurusan, maksudnya pemerintahan. Pecinta masa depan negeri. Sehingga di dalam politik itu pada endingnya
bagaimana menampilkan sosok bakal calon presiden, calon wakil presiden yang bisa memenangkan. Kalau kader partai politiknya itu lebih bagus, tetapi kalau bukan, ya oke-oke saja. Pak Jokowi pun pada awalnya diragukan oleh PDI Perjuangan sendiri pada proses penampilan di DKI Jakarta. Namun di 2014 diagungkan, dan waktu itu Bu Megawati meskipun sebagai ketua umum partai, tapi refleksinya 2004-2009 belum gagal untuk menjadi presiden terpilih, maka merefleksikan, mengevaluasi apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya. Di situ Pak Jokowi yang sebetulnya awalnya bukan elit di PDI di pusat, selanjutnya bisa menjadi alternatif. Kalau Pak Prabowo, Mas Ganjar, lah pokoknya kalau menang sangat mungkin semuanya bisa cair. Tetapi kalau tidak ada potensi menang, ya tidak akan diperhitungkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.